ya sebagai mengajar kamu Inggris. Terus kenapa Anda mau jadi PNS? Kalau di tempat aku ngajar, UMR 2 juta kan ya? Iya. Kita sebulan minimal Dalam hal bisnis ya. Kayak misalkan nih, kan banyak kan kayak di drama-drama kan. Drama-drama itu bilangnya ini anaknya apa nih direktur nih, belum S1 udah bisa jadi manajer atau sebagainya. Ya karena dia bokapnya atau orang-orang terdekatnya udah tahu kapabilitas dia sebatas apa. Sampai mana gitu. Nah, aku cukup orang yang mendukung sih sebenarnya dalam itu. Bah iya, bukan karena bukan karena cheating dan sebagainya, tapi menurutku jalur dalam itu adalah satu hal yang proses filterisasi yang mudah gitu. Jadi orang yang merekomendasikan itu udah tahu kapasitas dia seperti apa, kemudian apa yang dibutuhkan perusahaan untuk posisi itu kenapa orang dalam itu cukup nggak apa-apa. Tapi dalam hal baik ya, bukan yang orang memasukkan sembarangan ke perusahaan gitu. Iya, tentu ada filternya kan ya. Iya, kalau tetap ada meskipun di orang dalam. Makanya nggak semua orang punya hak untuk masukkan orang dalam. Tapi semua tutor di kamu Inggris tiap mau masuk lembaga kita dites loh. Ada tesnya kan? Iya dong. Ya mungkin itu kan lembaga formal nggak ada. Dulu. Paham nggak sih? Ada. Gitu. Aku nggak tahu. Aku belum pernah jadi lembaga formal. Iya, maksudnya mungkin itu karena kemalasan untuk mengetes itu ya, balik lagi ke situ ya. Akhirnya ya udah paling nggak S1 minimal gitu kan. Berarti mending lembaga non formal nggak sih? Nggak tahu ya, jawaban Anda. Kapabilitasnya kan lebih iya, lebih terjaga, gitu. lebih terjamin. Ya nggak sih, mendingan kursus di kampus Inggris nggak sih daripada gimana? Daripada apa? Adalah. Tapi bisa dites sih orang yang mungkin ya, teman-teman yang sastra Inggris atau mungkin selain sastra Inggris, ada itu nggak? Budaya ada nggak? Jurusan budaya Inggris? Budaya Inggris? Nggak ada yang pendidikan bahasa Inggris sama sastra Inggris. Oh ya, pendidikan bahasa Inggris. Mungkin bisa sih dites ya, ke kamu Inggris ngetes. Apakah selama kuliah Anda berapa tahun di kampus bisa divalidasi kalau punya skill yang lebih daripada yang cuma di kamu Inggris gitu. Mungkin bisa dites. Boleh sih. Karena aku punya beberapa teman yang juga entah itu di pendidikan bahasa Inggris maupun sastra Inggris. Ya biasa-biasa aja sebenarnya skillnya, karena memang jarang dipakai ya, dipakai akhirnya nggak kelihatan mungkin ya. Tapi kalau aku ngeliat di kamu Inggris lebih jago loh kelihatannya daripada yang di kampus gitu. Kan memberikannya gini ya, kamu kan sering dipakai karena memang lingkungannya sering dipakai. Iya. Kalau di kampus nggak dipakai karena kenapa ya? Tadi mungkin karena ke Inggris ya dan sebagainya gitu. Akhirnya nggak dipakai gitu. Soalnya di kampus itu kan akhirnya kan kepengaruh sama skill nggak sih? Akhirnya skill speakingnya kurang karena nggak pernah dipakai. Bisa itu juga kan? Karena teman-teman aku juga liburan kuliah juga mereka banyak yang kesini buat buat belajar aja. buat bukan buat ngetes lagi lah. Buat ngetes kapasitasnya dia. Kagak buat belajar, buat stimulus speaking mereka gitu. Dan mereka nanya gitu, liburan ini ada juga kok banyak yang kursus. Mereka udah kuliah gitu, di tengah kuliah waktu libur kuliah biasanya 3 bulan ya lama. Mereka ambil kursus. Programnya banyak kan apa? Speaking? Iya, kayaknya mereka kebanyakan banyak speaking kan memang itu. Ya itu mungkin karena itu ya, lingkungannya yang kurang mendukung kalau di kampus kan. Kan nggak cuman bahasa Inggris doang kalau di kampus. Itu sih kalau dari segi anak kampus ya. Bukan anak kampus, aku juga anak kampus tau. Sekarang ya? Berapa sih sekarang itu? Aduh, skripsi nggak selesai-selesai. Bahas tahun di bawahku. Kamu GBR berapa tahun? Iya, aku GBR 1 tahun. Oh iya, bawah kamu. Semester 8 berarti ya? Apa sih? Lah emang situ juga semester 8? Lewat lah, namanya juga setahun di atas. Oh iya deh, semester 10 lebih ya, lewat. Gila. Gak apa-apa, kita kuliah tuh berapa? 14 semester. Maksimalkan yang ada. Enggak. Harusnya udah selesai nih. Insya Allah selesai semester ini. Nggak usah dibahas lah. Jadi bahas. Gitu enaknya kalau udah dapat duit, males. Tapi lo gitu nggak? Ya pastilah, bener. Karena teman-teman gue banyak yang kayak gitu. Apa ya? Ya aku mungkin cari dukungan. Akhirnya gitu ya. Ini kayaknya tergantung motivasi kita ya. Kalau motivasi belajar kita, maksudku dalam hal kuliah ya. Karena kalau lulus mau cari duit, akhirnya kalau sebelum lulus ternyata udah dapet duit, ya motivasinya udah terjawab gitu kan. Iya kan? Ya motivasi aku dulu sebelum kuliah juga kayak gitu. Karena aku udah dapet duit, ngapain harus kuliah gitu iya, kan. Terus
Ya karena emang udah nggak tahan aja dicibirin orang-orang. Masa tiap motivasinya Ade kan- Budi datang tuh kuliah aja nduk kayak gitu. Motivasinya kan itu kan. Berarti kan. Kalau udah motivasi terjawab tanpa kuliah berarti kan udah bisa berhenti istilahnya gitu. Itu sama seperti orang yang kuliah tapi udah dapat kerjaan dulu, udah punya uang Tapi dulu. kuliah tuh ngubah mindset lo nggak sih, Dek? Iya, cara Nah berpikir. itu gue juga kayak gitu, semenjak kuliah tuh gue mikir oh ya different thing lah. Apa itu tinggi? Apa? Sebelum dan sudah apa yang kamu rasakan? Bedanya apa bedanya? Kayak lo harus mikir jauh ke depan gitu. Dulu waktu kuliah tuh ya lo bisa earning money much gitu. Ada juga yang lebih visioner aja sih. Kayak Cara dulu berpikirnya. misal kayak dulu dapat duit ya udah cuman selesai di situ aja, dapat duit ya udah dapat duit. Kayak lah pasaran gaji di Inggris ya segitu gitu. Gak Berapa segitu? segitu lah. Ini masa menghasilkan ini cukup menarik juga ini, Ir. Aku ngeliat banyak juga anak yang luar daerah ya. Akhirnya ke kampung Inggris setelah beberapa bulan itu jadi pengajar gitu. Emang seoke itu ya penghasilan seorang pengajar di kampung Inggris? Oke sama nggak oke tergantung masing-masing kan ya, tergantung Iya, kebutuhan. tapi menurutmu gimana menurutmu? Subjektivitasmu aja. Kalau di tempat aku yang sekarang cukup banget. Kalau tempat kamu, tapi secara umum, maksudnya pengajar di kampung Inggris ya. Kita bilang pengajar di kampung Inggris. Dengan biaya hidup di Pare yang cukup murah loh ya, aku bilang Malang itu Kalau kontras untuk ya. kepala keluarga gitu ya, bayang lagi yang udah Iya. menikah kayaknya it's not a good change. Kalau jadi kepala keluarga, berarti cukup lah ya. Cukup. Tapi belum sangat. Kalau gue kan kayak ntar aku punya suami. Meskipun aku Harus nggak lebih mau, besar dari dia pendapatannya. itu intinya. nggak aku orangnya nggak mau ngegantungin diri full gitu kan ke suami, tapi ya kita harus mandiri gitu kan sebagai cewek. Nah kalau untuk hidup mandiri gaji segitu tuh cukup. Cukup. Paham nggak sih? Iya. Gitu lah ya. UMR lebih. UMR kita berapa? Kediri Kabupaten 2. Cek ya. Setauku terakhir 2 pas. 2 tuh berarti sebulan kan ya? Iya, hitungan sebulan. Kalau di Range-nya di atas atau di bawah lah. Secara umum lah ya, bukan secara umum bukan ya. dirimu di tempat Iya, kerjamu iya. ya. Aku mau bilang kalau di tempat aku lebih dari UMR. Wow, belum S1, Anda yang belum bekerja. Yang sekarang lihat YouTube di kamar, di rumah, tiduran. Kalau di tempat Belum aku, S1. tapi kalau Secara umum umum aja. tergantung kelas yang dapet dah. Soalnya kan kita Sistemnya gimana sistemnya? sistemnya itu mereka ngegaji per pertemuan. Jadi kalau lo sehari dapat 7 kelas ya UMR lah. Kalau Loh, sehari tapi cuma dapat 2 kuantitas kelas. kamu bisa ngajar kelas ini sekian, itu siapa yang nentuin? Lembaganya? Iya, lembaga. Nah, lembaga menentukan tahunnya dari mana? Maksudnya, iya. Ini nih tentor ini dapatnya 7 kelas, ini dapatnya 6 kelas. Maksudnya dari mana? Gitu tuh. Pembagiannya gimana? Nah, aku kalau pembagiannya kurang tahu deh. Kembali ke tempatnya masing-masing ya, tuh. Manajemennya lembaga masing-masing Iya, ya. kayak kan ada tutor yang spesialis grammar gitu, tutor yang spesialis speaking. Kalau emang kebetulan banyak yang ngambil kelas speaking daripada grammar, pasti lebih banyak jam tutor speaking untuk daripada grammar gitu. Enggak, tutorin berarti dibagi juga. Maksudnya, ini spesialis yang speaking, ini spesialis yang grammar. Iya, tapi yang lebih ke kita dituntut untuk ke Bisa semua semua. skill sih, Cuman dulu waktu aku ngajar offline itu aku ditawarin mau ngajar kelas grammar atau speaking gitu. Mm-mm. Nah, aku lebih suka grammar sih dulu. Kalau udah takim kontrak, nggak bisa ke kelas yang lain. Misalkan dibutuhkan nih ternyata di kelas yang lain. Selama masih satu lembaga bisa. Ya nggak boleh beda lembaga kan? Heeh. Oh, oke. I see. Tapi gampangnya kalau kita bicara masa penghasilan seorang pengajar cukup lah ya kamu Inggris ya. Iya, cukup. Dengan biaya hidup di Pare. Iya, cukup. Iya, cukup. Dengan biaya biaya hidup hidup di Pare. Cukup ya. Kalau dibandingkan dengan di Malang yang biaya hidupnya lumayan ya menurutku ya di Malang Iya, ya. iya, benar. Berbagi di Jakarta kan. Nah, ini unik nih, Ir. Aku sedikit cerita aja ya. Aku literally hidup di Malang itu, kan banyak anak luar Jawa kan, entah itu dari Sulawesi, Kalimantan. Bilang Malang itu murah. Aku yang dari Pare bilang Malang itu mahal, boy. Mahal sih Malang menurutku ya, sebagai seorang yang hidup di Kediri ya. Kediri kan biaya hidupnya cukup murah ya. Di Malang itu mahal. Tapi anak Kalimantan sama anak-anak Sulawesi dan sebagainya, di Malang itu murah. Terus aku bilang dong, kalau Malang ada bilang murah, kita ke Pare aja, lebih murah lagi. Iya, dulu waktu kita kecil,
aku sempet beli naskor itu 5.000 kan seporsi. 5.000 kan dulu seporsi aku SD ya, kita mau SMP kan. Aha. Ini kan ditanya aku waktu SMP di Malang. Sekarang juga nggak boleh. Boleh nggak ya? Masih ada sekarang 5.000 ada, masih ada. Tapi nggak banyak. Dulu secara umum 5.000 dapat nasi goreng. Iya, iya. Di tahun yang sama di Malang itu nasi goreng 10.000, 2 kali lipat, boy. Aku kaget ke Malang, berapa nasi goreng? 10.000. Ya Allah, 10.000 itu di Pare di Malang di Kediri itu udah dapat yang enak sih. Makanya Jadi lapar, biaya hidupnya cukup apa namanya cukup beda lah, beda banget lah. Gitu. Nah, tapi kalau di Pare yang sangat murah ini 2 juta kan udah. Tapi Sangat kayaknya cukup ya, sesuai deh. Kayaknya UMR Malang kan lebih tinggi daripada Pare. Tapi nggak beda jauh, 2,5 cuman. Oh gitu. UMR Kalimantan lebih tinggi mungkin daripada Iya di pasti, sini. biaya hidupnya juga mahal, Iya, sama. sejalan kan berarti biaya hidup Kalau aku mahal, nemuin mereka titik dapat temunya gaji. tuh gini paling. Apa namanya dibandingkan aja antara UMR dengan biaya hidup. Nah kalau biaya hidupnya katakanlah mahal, UMR-nya mahal, it's okay. Tapi kalau biaya hidupnya murah, UMR-nya mahal itu jadi pertanyaan akhirnya. Karena akhirnya orang-orang perusahaan udah mendirikan perusahaan di UMR yang tinggi dong, padahal biaya hidupnya murah. Katakanlah kayak Pasuruan gitu, sebenarnya kan biaya hidupnya nggak mahal ya Pasuruannya. Ya similar lah sama Malang. Itu mana sih? Kabupaten Pasuruan. Setelah Malang, Pasuruan dong. Oh, oke. Atasnya Pasuruan. Ya, mohon maaf ya. Ya, ternyata ada Pasuruan namanya. Jadi Pasuruan itu salah satu UMR 5 besar di Jawa Timur. 3 sekian lah, 3 besar. Oh, oke. Nah, angka 3 besar itu dengan Pasuruan menurutku sebagai kacamata bisnis ya, itu cukup berat kalau kita mau ke sana buat pendidikan bisnis gitu. Jadinya baik lagi ke tadi ya. Kalau Pare dibilang cuman 2 juta tapi biaya hidupnya sangat murah, aku bilang apa namanya? Kalau mau kerja di Pare boleh sih sebagai pengajar. Dan cukup, lebih dari cukup malah. Iya, iya. Kalau biaya hidupnya murah lah ya. Tapi kalau kepala keluarga ngajar harusnya lebih bisa. Bukan kepala keluarga sih ya. Kalau di tempat aku, lagi-lagi di tempat aku. Iya. Kalau di Ini tempat bukan aku, general ya. Ntar tiba-tiba kadang lihat podcastnya Zaidar, kok aku kerja di sini nggak segini ya? Ini Iya. case-nya tempat kerjanya Irma aja. Oke. Gimana menurut Jadi, kamu? kalau di tempat kerja aku yang diprioritaskan tulang punggung keluarga sih. Dan kebetulan karena aku bukan tulang punggung keluarga, jadi nggak terlalu diprioritaskan gitu sih. Ya, kalau di tempat aku ngajar, UMR 2 juta kan ya? Iya. Kita sebulan minimal dapat segitu gitu. Kurang Minimal. lebih. Gaji minimal ya. Itu berarti general ya. Semuanya pasti dapat. Iya, ya kurang lebih kayak gitu lah. Terus kenapa Anda mau jadi Pas PNS? ini. Makanya kan dulu aku pernah nanya ke teman kantor gitu Gimana? gini. Bang Bang ini ada CPNS gitu kan? Kan emang ada ya? Akhir bulan tanggal 31. Bulan Mei ini Enggak, ya? 2 hari lagi. Oh gitu. Mau daftar? Mikir-mikir Nggak, lagi. bukan mikir-mikir, belum ada ijazah. Oh gitu. Oh iya sih belum ada jasa. Emang ke situ mau daftar? Oh enggak deh. Teman-temanku banyak yang mau daftar. Oh, oke. Nah, iya kayak gitu. Jadi dia bilang enggak. Pokoknya dia yakin banget gitu, tapi nggak pakai mikir, nggak mau jadi PNS kata dia gitu. Dan aku, oh oke. Karena emang waktu dia di situ udah punya posisi juga sih, dia sebagai koordinator. Berarti worth it ya sebagai pengajar kamu Inggris? Gimana? Bisa katakan worth it nggak buat jadi pengajar kamu Inggris? Worth it. Apalagi di situasi pandemi kayak gini. Tapi Waduh. beda juga sih, soalnya kalau situasi pandemi kayak gini kan, kalau di kelas aku, kalau di tempat aku itu online itu 1 jam ngajarnya. Kalau offline 1,5 jam. Dan gaji kita mungkin sama atau mungkin lebih. Kok bisa sama? Kan kalau offline kan sekelas itu berapa sih? 2,5 jam sih? Satu sesi? Offline 2 jam. 2,5 jam kan? Bukan 1,5 jam, gila. Enggak, aku kemarin kan waktu ngambil itu dua kelas, 2 sesi dalam 1 hari. Itu pagi jam 7 pulang mau zuhur jam 11 sampai jam 10. Oh yang di Alfas itu ya? 8, Aku dulu 9, juga 10. pernah kursus di Alfas tuh. Tapi Iya, aku 2 jam kan? mungkin itu khusus kali. Tapi TOEFL, aku ambil TOEFL. iya kan. Tapi Prepare. normal kelas di kampung Inggris itu 1,5 jam. 1,5 jam dalam 1 sesi. 1,5 jam, 1 sesi. Berarti nggak ada beda ya sebenarnya offline sama online ya? Kalau online aku 1 jam. Tapi sama, apa namanya? Pendapatannya. Nggak Pendapatannya, tahu bilang ya. lagi pendapatannya ya? Nggak tahu aku. Nggak tahu ya? Tapi aku pernah ngajar offline kan? pernah, cuman kan nggak di satu payung. Oh iya, mungkin Ya, beda. aku nggak tahu satu payung.
offline di sana berapa gitu. Karena tempat aku ngajar cuma online aja. Untuk saat ini online aja. Oke. Berarti pendapatannya cukup worth it teman-teman buat di kampus Inggris itu. Aku juga baru tahu loh ini. Meskipun aku lama di Pare ya, jarang ngobrol masalah ini. Kemarin kan sempat juga mau ngobrolin ke teman-teman tenor yang lain, cuman nggak sampai spesifik ke pendapatan sih. Ini akhirnya Boleh nggak sih? ngebuka cakrawalaku kalau mau ngebuka sebuah kursusan. Boleh nggak sih? Ya di atas MR lah gitu aja. Jangan nyebutin angka. Disclaimer, gimana? Nggak enak kan nyebutin nominal. Ya makanya cukup lah ya kalau di Ya, Inggris. cukup. Berarti katakan sejahtera. Iya kan, orang yang sejahtera kan paling enggak kan kalau kamu Inggris dan pengajar cukup sejahtera lah. Kan takutnya apakah ini nih mungkin punya keluarga atau mungkin sanak saudara yang memandang sinis ya orang yang bekerja jadi pengajar di kampung Inggris. Takutnya kan gitu. Nanti bisa jadi motivasi ternyata tidak sekecil itu loh. Yoi. Ntar takutnya disamakan dengan orang-orang yang mengajar di lembaga formal itu kan Much takutnya kan. more, tapi kayak ngajar tuh jangan duit yang lo cari gitu. Benar, sepakat ya gitu. Oke. Cuma kan takutnya balik lagi ya ke pandangan masyarakat ya. Iya, Balik lagi iya, ke pekerjaan kan, bilang kan pekerjaan pasti Yoi. Ya seharusnya dengan hidup pendapatan butuh kan. duit gitu kan. Cuman jangan itu yang dicari kalau ya. pengalaman tadi kata Irma. Kalau kataku pengabdian. Oh, kita Sama aja sebenarnya tuh. beda. Kalau aku pengalaman sudut pandangku sebagai kita ya, sebagai seorang manusia dapat pengalaman. Tapi kalau pengabdian ke orangnya, paham sih? Oke deh. Ke masyarakatnya. Oke, berarti harus gue ganti pengabdian. Nggak bisa ambil me time dulu, pikir lagi. Tadi pikir lagi. Gitu. Oke, itu apa namanya dalam segi kesejahteraan seorang pengajar ya. Berarti worth it. Oke. Itu mungkin bahasan terakhir sih. Aku cukup penasaran sama rekomendasi ya. Semalam tuh ada yang cukup reply ya. Ada nggak rekomendasi tempat yang kayak aku case-nya? Jadi butuh sertifikat atau istilahnya setelah les itu kita dapat sebuah penghargaan gitu yang bisa dipakai untuk entah itu melanjutkan studi kita atau mungkin dipakai untuk apply beasiswa dan sebagainya. Ada nggak rekomendasi dari kamu sebagai seorang pengajar yang cukup lama di kampung Inggris kan? Tiap lembaga pasti ngasih sertifikat sih. Tapi bisa dipakai? Nah itu aku nggak tahu bisa dipakainya atau enggak. Kalau di BSC ada yang bilang bisa dipakai di beberapa universitas gitu karena kayak misal udah dapat sertifikat BSC nih berarti emang udah kapabilitas lo udah cakep lah gitu. Itu ada juga di kampung Inggris tuh juga udah ada TOEFL yang ITS loh. Oh, yang online kan itu kan basicnya? Offline Online. Aku dulu online loh tes di kampung UB. Inggris. Enggak, yang penyelenggaranya kampusku di Brawijaya. Jadi Itu kapan? aku tes tuh kapan ya? Setelah les itu. Pokoknya waktu pandemi. Kan kita nggak boleh ke kampus kan? Oh iya Hanya berarti online. waktu pandemi kan. Iya. Sebelum itu offline dia soalnya PBT, paper based test Iya, dia TOEFL-nya. Dia offline kok tiap hari Sabtu Oh. di Dan kampung Inggris dan itu udah ITS. Secakep itu kan. Gue gak nyangka aja kayak lembaga bisa ngeluarin sertifikat yang udah ITS gitu. ada fee-nya nggak? Maksudnya? Kan kita tes kan ada fee-nya Ya kan? of course. Oh, ada ya? Ya iyalah. Aku di kampus gratis loh. Aku di kampus gratis. Tapi Iya, untuk aku di kampus aku juga nggak ada bayar cuy. aku gratis untuk tes pertama. Nanti kalau misalkan nilainya nggak nyampe ke minimal, bertes lagi dan bayar. Tapi cetak sertifikatnya bayar kan? Enggak, free. Oh enggak. Free. Kok aku bayar ya di kampus aku? Mungkin aku udah masuk UKT kali ya. Nggak tahu juga, Oh, iya, kan iya. mungkin udah masuk ke situ mungkin. Mungkin itu sih. Tapi kalau rekomendasi banyak ya udah nih ya, yang kayak gitu. Sertifikat yang istilahnya udah bisa dipakai. Banyak. Kalau biasa tapi kan lama nggak sih, Ir? Kan Iya tadi kan kan, kalau minimal kita 6 bulan. tadi udah ngobrol kan minimal kan 6 bulan ya. Nggak yang singkat-singkat aja kayak misalkan 3 bulan, Aku sebulan. nggak begitu yakin sih kalau sertifikat kursusan bisa diterima di akademik. Paling cuman buat nambah nilai gitu. Dia bukan main acceptance-nya itu. Gimana ya kalau lebih bisa bilang tuh nggak bakal 100% bisa diterima meskipun lo ada itu deh. Paling cuman buat nilai tambahan aja gitu. Skill tapi bisa kan? Masuk yang skill. Oh Untuk bisa. validasi skill. Iya ya. Validasi skill udah Yang bisa. di CV itu kan. Iya bisa. Berarti bisa. Ya CV kerja juga butuh kan kadang-kadang. Nilai sekian, terus kan butuh sertifikat Oh, ngaku itu kan. Iya.
itu bisa. Cuman kalau buat daftar kayaknya nggak, main sertifikat pakai itu tuh nggak. Sertifikat TOEFL kemarin bisa dipakai, tapi Karena TOEFL dah. nggak diakui karena belum ITS kan, yang di lembaga aku itu kan. Oh, Jadinya- emang banyak kampus yang belum ITS kan? Iya, Ada Mas. sih beberapa, UB, UB udah. UNER, ITS. Lebih udah. Nggak, maksudku sertifikat yang dipakai waktu dari lembaga itu loh. Karena aku tes kan 2 kali ya, di lembaga tes, di kampus juga tes. Kayak gitu. Jadinya kemarin aku niatnya kalau nilaiku bagus, yang di lembaga itu mau aku pakai. Nggak bisa lah. Ternyata karena untungnya nggak bagus ya. Akhirnya tes lagi kan, dan ternyata hasilnya lebih bagus. Oh gitu, cakep. Untung deh berarti. Untungnya makanya. Gila parah, aku sempet shock sih yang dapat nilai pertama di lembaga itu. Kan kita kan tes kan nggak sekali ya. Berapa? Kalau Anda apa namanya sungkan mengucapkan nominal pendapatan, saya sungkan mengucapkan nominal nilai TOEFL saya dong. Enggak, sekarang tuh udah biasa, Ya, bukan oh, hal-hal gitu, yang ya. tabu atau perlu disembunyikan. Saya enggak sebelum tes pertama kan kita kan dalam program itu kan berapa kali tes ya? 6 kali nggak salah ya yang prepare itu. 6 atau 8 Iya. gitu ya. Percaya nggak? Nilaiku pertama itu nggak nyampe 400. Nggak nyampe 400. It's okay. Belum. Nggak apa-apa. Kayak TOEFL tuh bukan standar skill Iya, bahasa Inggris loh gitu. Nggak, tapi kan kalau aku ngelihatnya dulu ya, tes yang di TOEFL itu kan sebenarnya tes standar kita kayak di ujian-ujian sekolah nggak sih? Itu cuma speaking, structure, kemudian reading, itu doang TOEFL kan? nggak ada speakingnya malah. Speaking, listening, Iya, kemudian listening, apa reading, structure sama apa satunya? Writing. Sama writing kan, cuman itu doang kan? Itu basicnya udah dapat kita di sekolah gitu. Maksudku, aku kaget atau masa sih 400 cuman? Iya, wah. Akhirnya tes menentukan pertama. motivasi, menentukan motivasi untuk belajar. Akhirnya alhamdulillahnya waktu keluar ya 500 kurang 3 digit lah, 497. Oh, mantap. Iya, minimal kalau di UB kan nggak tahu secara umum ya, tapi kalau di fakultasku minimal 450 gitu. 450. Jadi udah Oh, di di atas. UB ya, Dek? Aku baru tahu. Kok belum tahu ya? Ya Allah. Irma, aku kuliah di UB, Irma. Di UB ambil ekonomi gitu. Ini 450 karena minimal di FEB itu 450. Jadi, yes, nggak perlu tes lagi. Gitu. Sebenarnya kalau waktu di lembaga terakhir itu yang tes hari terakhir itu lebih dari 450, tapi nggak setinggi yang di tes di UB itu. Cuman nggak boleh dipakai kan ya? Iya, dan nggak boleh Nggak dipakai. boleh lah. Ya kan waktu itu aku pikirnya sekalian aja. Makanya ngambilnya yang itu, yang sekalian ada tesnya. Nggak pasti. Ya udahlah, nggak boleh dipakai. Begitu sih, Ir. Cukup ya kayaknya. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya, Irma. Nanti Ya, sama-sama. kalau mau konten apa lagi tentang kamu Inggris, komen ya di bawah. Kemudian kayak ada apa namanya yang nanya. Ini mungkin karena udah spektrumnya subscriberku anak kampus ya. Semua itu hal tentang yang murah gitu. Makanan yang murah, tempat kos Tahu. murah, tempat les yang murah, semuanya murah gitu. Ya tapi nggak apa-apa sih. Nanti mungkin ada rekomendasi nama-nama. Boleh nggak sih ya kayak misalkan review tempat lesan itu? Boleh. Tempat les, tempat kursusan. Iya, boleh nggak sih? Nggak tahu deh kalau Kalau misalkan gini, kita cuma nyari informasi aja kayak misalkan harga paketnya segini-segini, worth it nggak? Jadinya bandingkan nggak sih ya? Bandingkan dengan antar lembaga nggak sih? Aku nggak tahu itu boleh atau enggak. Nggak siapa tahu waktu cari konten udah up kan ternyata nggak boleh kan nggak tahu. Kalau nanya Ini yang masukan. murah-murah kayaknya nggak tepat deh nanya ke aku. Karena aku Karena dia nggak tempat pernah. kelasnya mahal. Lah, bukan dah astaga. Karena aku kan tinggal di sini, jadi aku nggak pernah kursus, nggak pernah ngecamp, nongkrong pun jarang. Karena ya yang lain pada ngecamp kursus, aku balik ke rumah. Iya, benar. Tapi kayaknya tempat makan semuanya di sini murah deh. Nggak usah khawatir lah. Kalau aku patokannya Malang ya, jadi kalau di Malang segini ya pasti di bawah Malang yang murah. Aku sadarku gitu sih. Jadi 5.000 membandingkan. udah dapat kok, 5.000 sampai 15.000 paling mentok. 15 dapat ya? 20.000. 5 sampai 20 lah. Gak mahal sih ya, ini ya mahal di sini. Tapi nanti kasih rekomendasi yang mana gitu, specifically tempatnya mana, namanya apa, alamatnya mana gitu. Gila. Gak apa-apa, kasih rekomendasi aja buat ke teman-teman gitu. Oke. Terima kasih teman-teman. Bye.